Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rita Darmayanti, pengajar Bahasa Inggris di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan tentang aspek delivery, interactions, dan juga assessment dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam sertifikasi dosen 2021. Bagian pertama video ini akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah, materi pembelajaran, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, bagian kedua video ini akan berisi tentang video rekaman pembelajaran dan juga interaksi antara dosen dan mahasiswa serta penjelasan tentang aspek penilaian dalam mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Berikut adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 di jurusan akuntansi dengan alokasi waktu yakni 6 jam per minggu, namun hanya berbobot 2 SKS. Hal ini berkaitan dengan sistem Politeknik Negeri Malang, di mana kurikulumnya lebih mengedepankan praktek dalam hal pengajaran, sehingga jumlah jam dan juga jumlah SKS itu cukup berbeda. Dalam hal ini, untuk mata kuliah Bahasa Inggris Dasar diajarkan dalam waktu 6 jam per minggu dibagi dalam 2 kali pertemuan, yakni masing-masing pertemuan berisi 3 jam. Dan dalam satu semester akan ada 17 pertemuan yang akan diadakan untuk mata kuliah ini, termasuk UTS dan UAS. Selanjutnya adalah untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran pertama dalam mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan unsur kalimat dan juga membuat kalimat dengan baik dan benar sesuai dengan tata bahasa yang tepat dalam bahasa Inggris, meliputi penggunaan tenses, kelas kata, noun, verb, adjective, adverb dalam struktur bahasa dengan baik dan benar dalam berbagai konteks. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran kedua, mampu berbicara dan menyampaikan opini, argumentasi, pertanyaan, jawaban, dan juga sanggahan dalam presentasi akademik. Yang ketiga, yakni mampu memahami informasi yang disajikan dalam bentuk grafik maupun chart, dan juga mendeskripsikan, mempresentasikan ide dan juga sikap dalam menanggapi isu-isu yang relevan saat ini. Pada dasarnya, untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini bertujuan untuk membahas penggunaan bahasa Inggris dalam lisan maupun tulisan, dan tata bahasa yang baik dan benar dalam berbagai konteks akademik maupun non-akademik. Dengan menggunakan teks bahasa Inggris yang autentik sebagai materi ajar, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari dan mengidentifikasi bentuk kalimat dan juga penggunaan tenses dalam berbagai konteks. Selanjutnya, analisa fitur bahasa yang meliputi penggunaan tenses, struktur kata, dan kalimat tertentu dalam konteks teks deskripsi maupun argumentatif dan sebagainya, bertujuan agar mahasiswa mampu merekonstruksi dan mentransformasi informasi dalam teks yang mereka baca. Dan diharapkan dalam mata kuliah ini mahasiswa juga mampu mendeskripsikan dan mempresentasikan ide-ide dan juga sikap mereka dalam menghadapi isu-isu populer yang terkini. Ya. Selanjutnya, di bidang non-akademik, mata kuliah ini diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis pendidikan karakter sebagai salah satu ciri khas pembelajaran di Politeknik yang mengedepankan pengembangan kepribadian, skill profesional, dan juga penguasaan ilmu. Implementasi pendidikan karakter dalam mata kuliah Bahasa Inggris Dasar akan diwujudkan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan
aktualisasi pendidikan moral, nilai luhur dalam meningkatkan dan juga memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan memperhatikan nilai-nilai yang kita pegang di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam bahasa Inggris ini meliputi mulai dari yang paling sederhana yaitu adalah English pronunciation, sentence structure, lalu diikuti dengan tenses-tenses yang perlu dipelajari oleh mahasiswa dan juga berkaitan dengan numbers, describing trends in graph, presenting facts and figures, dan juga describing picture. Namun, mata kuliah ini tidak hanya akan menjelaskan tentang aspek-aspek gramatikal dengan menggunakan metode yang konvensional, tetapi dalam mata kuliah ini dosen harus bisa mengkombinasikan berbagai sumber dan juga menggunakan berbagai metode pengajaran dalam kelas daring untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses pembelajaran yang fleksibel, otonom, dan juga humanis. Berikut adalah LMS dari mata kuliah Bahasa Inggris dasar untuk semester ini. Dalam mata kuliah ini, dalam 17 minggu atau dalam satu semester, ya, diawali dengan introduction to the course, lalu diawali dengan materi yang paling sederhana yaitu adalah tentang English pronunciations, di mana di sini saya mengkombinasikan beberapa materi, contohnya adalah syllables dan juga word stress, dan juga di sana akan ada intonasi dan juga sentence stress. Nah, di sini saya menggunakan alternatif atau tools yang akan bisa menilai mahasiswa secara langsung. Ya, akan ada web yang berkaitan dengan yang mampu menilai pronunciation mahasiswa, ketepatannya dan juga fluency dalam hal pronunciation, yaitu adalah speech aids. Sehingga di sini ada tugas yaitu adalah speech aids part 2. Setelah ada penjelasan dan berupa video dari saya. Selanjutnya adalah materi berikutnya, contohnya adalah sentence structure review. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa resources dalam hal video dan juga materi. Contohnya adalah untuk part of speech, itu saya ambil dari Oxford English, dan juga penjelasannya dari YouTube. Selanjutnya akan ada sentence structure review, ya, dan juga review all tenses, ya, dan juga akan ada modul. Dan setiap kali pertemuan saya usahakan akan ada selalu daily quiz untuk mengecek atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah atau materi yang disampaikan di mata kuliah ini. Selanjutnya ada checking your understanding and difficulties on tense reviews. Contohnya seperti ini adalah dalam bentuk forum, di mana dalam forum tersebut mahasiswa diminta untuk menuliskan kesulitan mereka ketika mereka mempelajari topik-topik tertentu. Contohnya adalah seperti di sini, what are your difficulties in understanding simple present, simple past, present continuous, and so on. Dan juga memberikan contoh tentang kalimat-kalimat yang menurut mereka sulit dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini nanti mahasiswa saya minta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi terutama dalam hal pemahaman. Hal ini bertujuan adalah untuk di sesi Zoom meeting di pertemuan berikutnya adalah materi-materi atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ini akan dibahas di pertemuan melalui Zoom meeting atau interaksi langsung secara virtual. Dengan harapan bahwa setiap mahasiswa akan termotivasi untuk menuliskan kesulitan mereka. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan video micro teaching yang dilakukan dalam mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Hal ini meliputi penjelasan materi ajar yang saya sampaikan dalam bentuk video. Dalam hal ini, video pembelajaran akan dalam bentuk monolog.
yang diikuti dengan diskusi melalui Zoom meeting dan juga LMS untuk membahas tentang kesulitan mahasiswa dalam memahami penjelasan yang telah saya sampaikan dalam bentuk video. Video penjelasan bertujuan agar mahasiswa mampu untuk mengulang kembali materi atau penjelasan saya ketika menjelaskan mata kuliah atau ketika menjelaskan materi yang dianggap mahasiswa cukup sulit. Dalam hal ini yaitu adalah describing trends, menjelaskan fakta dan juga figures dalam bahasa Inggris. Berikut video materi penjelasan tentang describing trends in graph yang bisa diakses di YouTube channel saya dan juga di LMS mata kuliah bahasa Inggris dasar. Saya akan memutarkan video ini dalam waktu kurang lebih 3-4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I want to explain about our materials for today, that is how to describe a chart or graph or a table. So previously I think that you have learned about numbers, right? Because the continuations of the numbers, now we have how to describe chart or graph or table. We will use these materials as the additional materials or one of our main important materials for. Next one is, here are the outline planned for describing your graph. So the first one is, you must describe about the topic sentence describing what the data displayed as a table, graph, or chart is about. So the topic sentence will be the title. What do you think of the title of the graph should be? The next one is the general statements about the data. The general statements means what is your opinions when you see or when you look at the graph or the table at a glance. Jadi sekilas itu kelihatannya trendsnya seperti apa. So what overall trends can you see from the graph? Next one is the detailed statement about the data. So what do you think about the detail, from the x and the y bar of the graph? So here you need to focus on the details that are relevant for your descriptions or for your essay. The next one is the conclusions. What is your conclusions about the graph or the table? So you can say, for example, one sentence which sum up what this data tells us or why it is important to your argument. So, satu kalimat sebagai kesimpulan di situ menunjukkan bahwa opini kalian terhadap data yang ada ini, kesimpulannya dari pertama sampai akhir itu bagaimana. Okay. The next one is identifying the what the graph is about. Please have a look at this table. You have the title that is London Underground Stations Passengers. So you have the title. You have 4 words in the title. The first one is London, and then underground. Next one, stations and passengers. So the main noun here is passengers. So it means that this graph is telling you about the number of passengers. So here is the number of the passengers during the day. How can you know that it is during the day? Because we have this one, the time started from 6 a.m. to 10 p.m. What do you think about the trends of the numbers of passengers?
So the first one is the keywords is London Underground. So it means kereta bawah tanah di London. And then it tells about the numbers of passengers or people. Next one is the conclusions from reading or looking at this graph at a glance is traveling or using the underground during the day because we have numbers and then time. Okay, get it? Next one. Please put together, what do you know from the previous slide into the topic sentence. Here are the examples. The first one is, you can say, the graph shows the fluctuations. Kenapa kok di sini ada fluctuation? Karena tadi ada naik turunnya kan? Oke, naik turunnya dalam hal apa? The number of people. People means passengers, right? And then where is it? London Underground stations. And then when? So over the course of a day. So you have this one. So remember that your topic sentence must contain WH questions. Yeah. So for example, this one is what, and then the number is also what, and then what number? People. So this one is who. Okay. And then London Underground, it is where. Because we talk about the place, like, because we have stations here. Next one is the course of the day. So it is when. Okay. Oh, sorry. Next one, you can have also the second alternative for the topic sentence. That is, this graph shows the number of passengers traveling on the London Underground during the day. What is the difference? Bedanya adalah kalau misalnya di awal, yang di bagian pertama tadi ada kata fluctuations. Kalau di sini dia netral ya, dia nggak menunjukkan apapun. Trennya seperti apa? Enggak. Ini hanya murni topik. Oke? If in the first one you have topic plus trends. Sebetulnya untuk video ini berisi tentang monolog saya, yaitu berisi tentang penjelasan tentang describing trends in graph kurang lebih dengan durasi 50 menit. Selanjutnya adalah berikut adalah diskusi dan juga interaksi antara saya dan mahasiswa dalam diskusi dan interaksi saya dengan mahasiswa di Zoom meeting yang dilakukan di pertemuan berikutnya. Salah satu cuplikan yang cukup pendek saya rasa di sini yaitu membahas tentang kesulitan mahasiswa dalam mempelajari describing trends in graph. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah bahasa Inggris dasar di mana mahasiswa masih memiliki kemampuan bahasa Inggris yang antara pre-intermediate, ya, sehingga masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa campuran dalam menyampaikan pendapat. Berikut video dari saya. Okay, friends. In week 11, do you still remember that you are given some lessons? The first one is about numbers, and then the second one is about how to say big numbers, and also you have the handout about numbers and the daily quiz that you have done previous week, about saying numbers, and also about numbers, pie chart, bar graph, and also describing trends. The discussion forum, Please have a look at the discussion forum, This is the discussion forum, of the last week. So first I gave you the describing graph, my own explanation about describing here, describing trends here. What do you think about my explanation here? Do you think that the explanation is already clear, or do you have any difficulties about this
describing graph. Kira-kira ada kesulitan nggak waktu memahami video saya yang di sini? Kira-kira. What do you think about my video? Do you think And then go down slightly. Berlaku di masa or do you drop think that it is still misalkan adalah tren kenaikannya itu puncaknya adalah what do you think? Okay, let's check. Yeah, let's check about the the forum. Okay, here we have Ayu Hosnulia. Okay, we have the first comment from Ayu. Ayu, you said that here you said that the Indonesia may be large. Okay, so you have difficulties that if the data is a lot and fluctuating, so you feel confused to describe it, and I mean to conclude the data. So yeah. So what kind of why do you have any difficulties in fluctuations? Kenapa kok kalau ada yang fluktuatif itu Ayu cenderungnya bingung terus bagaimana menyimpulkannya? Kenapa Ayu? Itu Bu, apa buat nentuin trennya itu bukan banyak kadang increase steadily, kadang up and down gitu Bu. Susah buat describing body graph-nya Bu. Oke, susah describing-nya terutama untuk level atau degree-nya ya berarti ya. Levelnya misalkan rendah atau tinggi gitu ya Ayu ya. Okay, so do you think that your vocabulary for describing graph is already enough? No. No, why? Because there are many unknown verbs. There are many unknown verbs. I recently know like did, lamented. I think it's same, but it's not. It's not same. It have a different meaning, but I think it's same. I still confused to choose which one a correct answer for the quiz yesterday. Okay, so in simple way, if you find a half or higher degree, more than a half, so you can say deep or plummeted. Okay, yeah. So do not make yourself confused. Ya, kalau misalnya bingung, please consult your dictionary yang Inggris sama Inggris itu biasanya kan akan lebih gampang ya. Ya, karena biasanya di situ akan ada degree-nya gitu. Oke, selanjutnya mungkin yang kelihatan di sini adalah Lavisha. Lavisha, you said that the difficulty in describing graph is in the use of verb. Okay. The use of verb, adverb, and the right tenses to be used in describing graph properly, correctly, and clearly. Okay, what do you mean by your sentence here, Lavisha? In my opinion, ma'am, the topic describing trend in graph is difficult to me because the topic we must be very careful and starting from the use tense, verb, and adverb to be appropriate and precise. Jadi kayak saya itu bingung, ma'am, kapan kita when is this verb used and with that adverb. Jadi kayak bingung kapan kita menggunakan kata kerja ini dan juga kata keterangan. Kayak yang kalau mengalami penurunan signifikan kan biasanya kita pakai drop ya, ma'am. Nah, itu kan kita juga bisa menggunakan kayak significant decrease kayak gitu. Jadi kayak saya itu bingung kita ini harus menggunakan adverb atau verb yang bagaimana gitu, ma'am. Okay. Yeah, actually, what you have here, you have some list of words, and also the synonym, right? Ya, karena di situ sinonim, berarti kalian punya opsi. Karena opsinya terlalu, mungkin kalian menganggapnya opsinya terlalu banyak ya, sehingga it makes you confused and you are afraid to make mistake, right? Ya kan? You are afraid to make mistakes, so please be confident
As long as you know exactly what is the meaning, so it's okay. For example, if you have significant increase and then you have climb or rise, basically they are same, right? Ya kan, pada dasarnya mereka sama dan sama-sama benernya gitu loh. Gak ada yang harus, misalkan adalah kalau ini degree-nya pasti sekian, karena ini bukan matematika, bahasa itu leluasa ya, fleksibel ya. Dalam artian adalah jangan takut membuat kesalahan, artinya adalah selama basic meaning-nya itu okay, it would be okay, right? Ya, tidak perlu harus dihitung kira-kira ini kenaikannya sekian berapa persen, berarti saya harus pakai kata ini. Kalau sekian persen berarti saya harus pakai kata itu. Nggak harus yang seperti itu. So for example, if you can, you say for example, it is a significant increase. Significant increase sama dengan dramatic bla 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 itu juga boleh, sama aja. Yang penting di situ yang saya kasih list memang cukup banyak untuk vocabnya. Itu adalah untuk memperkaya vocab kalian, ya supaya kalian tahu. Kalau naik itu nggak cuma increase doang gitu ya, oke? Tapi you have some list of, ya. Thank you, Intinya, ma'am. ya. And then the next one is about adverbs atau verbs gitu ya. Itu tergantung kalimat kalian. Kalau kalimat kalian itu fokusnya pada the process, ya, the process of the increase. So please use adverb or verb, okay? If you focus on the topic, kalau kalian fokusnya pada topiknya misalkan adalah kenaikan berat badan contohnya. Oke. The increase of student body weight for example. Nah, itu berarti kalau kalian menekankannya pada increase-nya atau kenaikan atau topiknya yang dibahas, berarti kalian tetap membahasnya adalah menggunakan adjective. Karena yang ditekankan adalah topik. Gitu. Dari sini bisa dipahami ya, kalau topik yang dibicarakan berarti kita pakainya adjektif, tapi kalau misalnya di situ kita fokusnya pada proses dari kenaikannya atau penurunannya, gunakan verb dan adverb. Kurang lebih seperti itu. Kalau tenses seperti kemarin yang saya jelaskan, kalau misalnya di situ grafiknya sudah berlalu, berarti pakai past tense aja gampangnya. Gitu kan? Kecuali trennya sampai saat ini, baru yang kita pakai kombinasi dari beberapa tenses. Gitu ya. Oke, thank you. Ya, saya rasa di sini beberapa banyak ya yang mengatakan bahwa to be honest, I still don't really understand about the materials and also it would be my homework. Okay, yeah, to make revise module and also revise step, yeah, for teaching all of you, yeah, to make it more simple. Oke, mungkin nanti setelah ini saya harus membuat modul ketika mendeskripsikan grafik itu seharusnya kan memang di akhir semester dan ini termasuk yang paling complicated ya, dan modulnya seharusnya lebih jelas lagi mungkin ya, dan juga penjelasan saya lebih banyak dan step by stepnya juga harus lebih clear. Saya akan membaca semuanya ini dan akan ngasih feedbacknya untuk mungkin di akhir perkuliahan ya, untuk feedback yang ada setelah penilaian dan scoring. Dan selanjutnya, bagian berikutnya adalah tentang assessment dalam mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Berikut adalah contoh assessment yang saya pakai di mata kuliah ini, terdiri dari beberapa hal, yakni adalah untuk daily quiz. Di sini adalah yang pertama, setelah penyampaian materi dalam bentuk video dan juga modul, saya setiap seminggu sekali atau setiap kali pertemuan akan memberikan daily quiz di mana untuk bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dari mahasiswa untuk materi yang saya sajikan di hari tersebut. Selanjutnya adalah akan ada forum seperti biasa, yaitu adalah forum untuk menuliskan kesulitan mahasiswa dalam memahami materi disertai dengan contoh. Selanjutnya, saya akan memberikan sentence structure further explanations, ya, penjelasan lebih lanjut, dan juga membahas kesulitan mahasiswa dalam memahami materi. Selanjutnya akan ada tugas tertulis, baik tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Selanjutnya adalah untuk speaking test ya. Untuk yang lisan di sini contohnya adalah akan ada presentasi. Presentasi akan dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu adalah ada materi khusus untuk sesi presentasi secara live dan juga ada sesi khusus untuk materi presentasi dalam bentuk video. Hal ini berkaitan dengan kreativitas dan juga
kreativitas mahasiswa dalam membuat video dalam presentasi mereka. Contohnya adalah di sini mempresentasikan object that representing life story. Di sini setiap mahasiswa akan menonton masing-masing presentasi dari temannya, ya, dalam bentuk link Google Drive atau YouTube yang mereka bisa akses. Selanjutnya adalah mereka harus menuliskan your comment or questions on this forum, lalu memberikan nilai untuk presentasi dari temannya, sehingga akan ada peer assessment. Dalam artian mahasiswa juga berhak memberikan nilai untuk presentasi teman-temannya dan juga memberikan komentar. Di sini contoh-contoh komentar yang mereka sampaikan. Contohnya adalah ada yang berterima kasih dan juga memuji bahwa materinya sudah cukup baik. Ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak setuju dengan beberapa pendapat teman-temannya, sehingga di sini sehingga forum ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi dan juga interaksi mahasiswa di LMS dalam bentuk apresiasi, saran, dan juga kritik, dan juga penilaian yang diharapkan bisa diberikan dengan objektif melalui Google Form. Nah, penilaian di Google Form terdiri dari beberapa topik, contohnya adalah mulai dari aspek penyampaian dan juga aspek bahasanya, di mana di situ mahasiswa bisa memberikan nilai untuk masing-masing orang di setiap Google Form. Sekian PDDUK PT Bidang Pengajaran yang saya susun untuk sertifikasi dosen 2021. Saya, Rita Darmayanti, pengajar Bahasa Inggris dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.